Pak Prabowo itu berpegang pada bagaimana the best interest for Indonesia, dan beliau melihat perkembangan geopolitik, dinamika geopolitik, dan kondisi real saat ini adalah memang mitra terbesar perekonomian ASEAN adalah Tiongkok dan Asia Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di podcast Secret Story bersama saya Naura. Teman-teman, kali ini kita akan berdiskusi mengenai hubungan Indonesia dan Tiongkok di nantinya era pemerintahan Prabowo yang baru itu seperti apa. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, Om Iwan. Selamat pagi Om Iwan. Terima kasih Om udah mau datang ke studio nih hari ini dan ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, jadi Om, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang prediksi ke depannya bagaimana hubungan antara Indonesia dan Tiongkok nanti di masa pemerintahan Prabowo. Gimana nih Om, pasca setelah 20 Oktober nanti kita kan bakal punya presiden baru. Kira-kira bagaimana prediksi Om terkait pemerintahan baru? Jadi kalau kita lihat dan kita dengar komitmen Pak Prabowo adalah melanjutkan yang sudah ada dan meningkatkan apa yang bisa semakin diperbaiki. Nah itu satu hal. Jadi sudah kelihatan arahnya, tidak akan ada perubahan besar, tapi juga ruang-ruang untuk perbaikan akan beliau kerjakan di situ. Termasuk dalam kaitannya dalam hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Nah ini kan sejak zaman Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah disepakati untuk kerjasama Comprehensive Strategic Partnership. Dan semakin dikukuhkan pada zaman pemerintahan Pak Jokowi dan keberlanjutan diteruskan oleh Presiden Prabowo kelak nanti pas Oktober 2024 seperti itu. Oke, nah seperti yang kita tahu juga nih Om, kan 10 tahun terakhir ini hubungan kita dengan Tiongkok itu erat ya di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Bagaimana nanti saat presiden baru Pak Prabowo ini mulai menjabat, karena kita juga tahu Prabowo lama dan besar di Eropa. Pak Prabowo itu berpegang pada bagaimana the best interest for Indonesia, dan beliau melihat perkembangan geopolitik, dinamika geopolitik, dan kondisi real saat ini adalah memang mitra terbesar perekonomian ASEAN adalah Tiongkok dan Asia Timur. Jadi ASEAN hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Korea, Jepang, Taiwan itu bukan keniscayaan ya, memang ekosistemnya seperti itu. Jadi bukan masalah ini pro secara politik ke sini atau ke situ, tapi kondisi real bagaimana kebijakan politik ini sejalan juga dengan pertumbuhan ekonomi bersama, dan ini kan basisnya common interest gitu dari kedua belah pihak. Iya, berarti mungkin untuk Indonesia sendiri kita masih berhubungan dengan Tiongkok karena untuk penumbukan ekonomi juga ya Pak ya sampai saat ini yang paling besarnya gitu. Betul, ekonomi, dan juga kalau bicara basis politik luar negeri antara Indonesia dengan Tiongkok ini sebetulnya dasarnya baik, karena politik luar negeri Tiongkok itu dasarnya Dasar-Sila Bandung. Jadi tidak intervensi, menghargai multilateralisme. Itu kan semangat yang dilahirkan Bandung, bahwa tatanan dunia baru adalah dunia yang setara. Tidak ada utara selatan, tapi negara-negara ini memiliki kedudukan setara. Nah di sisi lain Indonesia politik luar negerinya bebas dan aktif, dan Indonesia ini adalah menjadi kekuatan penyeimbang di ASEAN ya, dan stabilitas ASEAN ini sangat penting buat Tiongkok dalam hubungan luar negeri. Jadi kita lihat Tiongkok sendiri kan menjaga daerah-daerah yang berbatasan langsung, misalnya di Asia Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kirgistan, Turkmenistan, dengan Rusia juga. Nah, di situ kan Tiongkok membentuk kerangka kerjasama Shanghai, Shanghai Cooperation, dan juga di Asia Tenggara kan ada ASEAN Plus One dan ASEAN Plus 3. ASEAN Plus One itu ASEAN dengan China, dan ASEAN Plus 3 itu ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, Korea gitu. Jadi betul-betul ini penting, dan di sisi lain secara geostrategis juga
kebutuhan ekspor migas Tiongkok itu kan jalur utamanya lewat Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Makanya ini penting sekali buat mesin ekonomi Tiongkok menjaga kawasan ini tetap stabil. Dan kalau kita lihat dalam budaya Tiongkok sejak 5.000 tahun terakhir, 3 hal dasar dalam menjaga hubungan dan dalam berhubungan adalah 1, harmonis, 2, keberlanjutan, dan 3, bagaimana kedamaian itu dijaga. Jadi ada kata kuncinya di situ. Bagaimana menjaga harmonis. Jadi konfrontasi itu berusaha dihindarkan karena memang tidak ada untungnya gitu. Jadi beda dengan cara berpikir kolonialisme Barat sejak 1500. Bagaimana yang satu mendominasi yang lain. Gitu. Oke. Lalu kalau untuk beberapa tahun terakhir juga Indonesia sudah menjadikan Tiongkok sebagai mitra atau partner yang strategis juga kan Om. Lalu menurut pandangan Om, bagaimana nih dari Tiongkoknya sendiri melihat Indonesia? Jadi melihat posisi Indonesia itu seperti apa? Kalau dari kacamata Tiongkok menurut Om? Buat Tiongkok Indonesia ini sangat penting. Dengan Indonesia netral itu sudah menjadi memberikan ruang bernafas buat Tiongkok di kawasan di Asia Tenggara. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, bersikap netral, tidak memihak ke Barat maupun tidak memihak ke Tiongkok itu sudah sangat menguntungkan. Nah, tinggal sebetulnya dari keuntungan yang diterima Tiongkok ini kan adalah leverage buat Indonesia. Dan Indonesia itu sebagai negara yang memberikan benefit buat negara lain, kita berhak untuk mendapatkan sesuatu, mengambil keuntungan dari benefit yang kita berikan gitu. Jadi wajar kalau kita ini dan itu biasa dalam dunia diplomasi. Tinggal kita mau melakukan atau tidak. Gitu. Nah, tetapi kemarin saya juga sempat datang ke salah satu event juga nih Om. Jadi ada acara ASEAN dengan Tiongkok juga. Ini tentang partnership juga ya. Jadi dan menurut Om untuk kerjasama antara ASEAN dan Tiongkok ini apakah sudah memang dari mungkin sebelum eranya Jokowi atau baru-baru ini saja Pak? Ya kalau bicara Tiongkok dengan Asia Tenggara ini kan tidak terbatas sejak selesai Perang Dunia II. Ada Republik Indonesia, ada Republik Rakyat Tiongkok, tapi ini kan peradaban ribuan tahun ya. Peradaban antara India, Tiongkok, dunia Arab dengan Asia Tenggara ini kan hubungan ribuan tahun sebelum ada penjajahan Eropa. Nah ini kan bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Nah, yang kita lihat dinamikanya sekarang adalah pergeseran. Bagaimana Tiongkok sekarang mendorong program baru yaitu share future, masa depan bersama. Nah, masa depan bersama ini adalah salah satunya yang digagas adalah design in China, made in ASEAN. Jadi rancang bangunnya di Tiongkok, tapi manufaktur dan pengembangan lain-lainnya di ASEAN. Nah, ketika dikembangkan di negara ASEAN, seberapa siap kita menyiapkan perangkat aturan kita menyiapkan sumber daya manusia kita menyiapkan hal-hal yang sehingga kita juga lebih kompetitif dibanding negara lain di ASEAN. Karena kalau kita lihat per hari ini, kalau ada relokasi investasi dari Tiongkok, nomor 1 mereka kemana? Ke Vietnam. Selain ke Vietnam kemana? Opsinya Thailand dan Malaysia. Nah kita bisa lihat apa sih yang ditawarkan Vietnam, Thailand, Malaysia dibanding kita. Gitu itu kan sementara kita resource-nya juga paling kaya sebetulnya resource sumber daya alam. Tapi kembali lagi seberapa kaya suatu bangsa, kembali lagi yang paling penting adalah manusianya. Nah itu bagaimana kita menyiapkan peranata untuk mendukung satu kualitas manusianya dan hal-hal yang mendukung tadi supaya kita juga menjadi tempat yang paling menarik untuk mengembangkan industri. Dan negara yang mau maju pasti negara industri. Kita lihat negara G7, G20 itu kan semua negara industri gitu. Ya mungkin itu juga termasuk ada beberapa kerjasama seperti One Belt Road juga ya Om ya. Itu juga ada beberapa manufaktur juga kan, tidak hanya di Indonesia tapi di Myanmar, di Laos itu juga sudah ada ya dari Tiongkok. Nah kalau kita bicara, nah ini kan menarik tadi di awal bagaimana ini kan hubungan antar Asia dan sebetulnya jalur sutra itu kan bukan inisiatif dari Tiongkok, itu kan dari zaman Safavid di Iran.
Sasafid sebelum zaman Nabi Muhammad kan sudah ada jalur perdagangan. Makanya juga kalau di Tiongkok tuh ada sejenis warna biru yang diimpor Tiongkok dari dunia Arab. Makanya dibilang Mohammedan blue, jadi biru Muhammad gitu, karena itu bahan pewarna dari negara-negara Arab Teluk dan dunia Islam yang dibawa ke Tiongkok. Ini kan sesuatu yang sudah ada dan mereka bagaimana merevitalisasi yang sudah ada. Itu kan juga banyak di Indonesia ini nilai-nilai tradisi kita dari berbagai daerah. Bagaimana kita bisa merevitalisasi itu dan mengaktualisasikannya untuk kondisi sekarang gitu. Nah, lalu ada juga nih polemik yang sebenarnya sudah lama juga ya terjadi, yaitu untuk Laut Cina Selatan. Nah, kalau menurut pandangan Om Iwan sendiri, respon Indonesia terhadap hal tersebut hingga saat ini seperti apa? Jadi begini, kalau melihat catatan Tiongkok, hubungan maritim Pulau Jawa dengan daratan Tiongkok yang tertua itu tahun 133 Masehi. Dan yang berlayar bukan orang Tiongkok ke Pulau Jawa, tapi orang dari barat Pulau Jawa berlayar ke Tiongkok. Jadi kalau bicara klaim historis, orang Nusantara ini punya tradisi maritim lebih tua dari Tiongkok. Dan kedua, kita bukan negara claimant. Kita tidak punya sengketa dengan Tiongkok. Ada tumpang tindih di ZEE. Itu sesuatu yang bisa dirundingkan. Dan ketiga, Indonesia, Vietnam, Filipina punya klaim, tapi Tiongkok juga punya klaim. Dan yang menarik dari basis klaim Tiongkok ini, tahun 30-an mereka sudah melakukan klaim. Nah, ketika selesai Perang Dunia II, tahun 46, itu Kongres Amerika dan Presiden Harry Truman ketika itu menghibahkan lebih dari 200 kapal perang untuk digunakan Tiongkok, termasuk untuk menduduki kembali pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Jadi mereka merasa punya legitimasi karena sebagai pemenang perang bersama Amerika Serikat melakukan kontrol atas wilayah-wilayah termasuk yang sebelumnya diduduki Jepang. Itu menjadi dasar mereka kenapa mereka melakukan ini. Gitu. Jadi tapi waktu itu Tiongkok yang didukung Amerika adalah Tiongkok Republik Tiongkok yang sekarang kita kenal sebagai Taiwan. Ketika kalah perang saudara, klaim itu dilanjutkan oleh penerus Republik Tiongkok adalah Republik Rakyat Tiongkok yang hari ini pemerintahan komunis itu. Nah, ini kenapa mereka punya berani melakukan itu karena merasa punya dasar, dan ketika itu didukung Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia II yang menentukan rule based ordernya itu. Itu sama seperti kalau kita ditanya kenapa Indonesia Republik Indonesia 17 Agustus 45 itu juga melakukan klaim atas berbagai wilayah termasuk Papua, ya karena secara aturan internasional negara pemerintah dan pemerintahan yang baru meneruskan negara dan pemerintahan yang lama, termasuk dalam hal ini wilayah teritorialnya termasuk Papua dan lain-lain itu. Nah, itu dalam hukum internasional itu asas jus possidetis juris. Seperti itu. Nah, itu kenapa mereka punya melakukan seperti itu karena ada dasar dan Amerika sendiri melakukan dukungan. Tapi ketika pemerintah Tiongkok versi dukungan Amerika itu kalah, Amerika tahun 50-51 perjanjian San Francisco kan sudah mengubah semua standing position, jadi ya terjadilah situasi hari ini. Gitu. Nah, tapi kan Om, hari ini tuh tidak hanya Tiongkok, tidak hanya Amerika saja yang ingin mengambil legitimasi atas Laut Cina Selatan. Maksudnya negara di Asia Tenggara lainnya juga ingin ada andil dalam itu. Nah, bisakah atau akankah Indonesia itu bisa berpihak ke salah satu negara? Karena kita juga ada kerjasama dengan negara Barat juga seperti itu, Om. Indonesia tadi kenapa kita jadi penting karena kita netral dan kita bisa menjadi jembatan komunikasi. Satu, kita tidak sengketa ini kan antara Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Nah, dan yang dikedepankan adalah ASEAN Way. Jadi pertemuan Menteri Senior ASEAN terakhir di Laos kan dibilang semua pihak menahan diri, dan yang untuk saat ini bagaimana menjaga status quo. Gitu. Nah, tadi ketika Tiongkok merasa punya klaim, apalagi didukung Amerika ketika itu, kemudian situasi berubah, Amerika mencabut dukungan dan kemudian terjadilah UNCLOS, dan UNCLOS itu juga mengabaikan
klaim sebelumnya dari Tiongkok. Ini kan sebetulnya kan ini masalah diplomasi dan dicari jalan keluar dan ini persoalan antar Asia tanpa perlu melibatkan pihak luar. Idealnya seperti itu. Betul. Oke. Nah, lalu ada juga nih Om, banyak beberapa pengamat gitu ya atau sejumlah pengamat mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu terlalu dekat. Nah, kalau menurut Om bagaimana? Bagaimana tadi hubungan Indonesia dan Tiongkok itu terlalu dekat. Itu bagaimana? Adakah yang perlu dikhawatirkan akan hal itu? Gitu? Ya tadi kalau kita bicara basis hubungan luar negeri mereka adalah prinsip Bandung. Ya dasar pemikirannya dari Indonesia sendiri kok. Gitu apa yang harus ditakutkan gitu ketika yang jadi batu pijakan ke politik luar negeri Tiongkok adalah Dasar-Sila Bandung tahun 55 yang disepakati negara-negara waktu itu. Termasuk yang terutama ya tempat lahirnya ya Indonesia sendiri gitu. Jadi dilihat sesuatu yang lahir dari Indonesia, apakah kita harus takut sesuatu yang dilahirkan dari tanah air kita sendiri gitu. Nah, kalau menurut Om, mengapa nih Om masih banyak ya, maksudnya di sosmed juga banyak ya masyarakat yang menganggap bahwa memandang negatif hubungan Indonesia dan Tiongkok, terutama mungkin katanya ada yang menyangkut hutang, tenaga kerja dan lain-lainnya. Itu seperti apa Om? Bisa merujuk ada satu buku diterbitkan oleh Universitas Cornell University Press. Itu judulnya Arc of Containment. Nah, buku ini menceritakan pada zaman Perang Dingin betapa negara Barat membiayai operasi untuk membangun kecurigaan di Asia Tenggara, terutama Malaysia, Indonesia, dan daerah-daerah berpenduduk Muslim untuk mencurigai segala sesuatu yang berbau Tiongkok maupun orang Tionghoa. Gitu. Dan itu dibiayai secara khusus. Dan itu diterbitkan kemudian oleh Cornell University, kajian tentang itu. Jadi memang itu dibiayai dan itu terjadi berpuluh tahun dan tidak aneh kalau terjadi cara berpikir yang negatif karena memang ini by design. Gitu. Memang sudah dirancang. Sudah dirancang. Ya itulah yang selalu kalau dulu pemimpin kita bicara invisible hands, ya inilah salah satu contohnya invisible hands. Itu. Dan ya korbannya masyarakat dan korbannya adalah hubungan antar negara dan regional kita, Asia Tenggara dan Asia Timur. Itu makanya dulu kalau kita bersekolah di Indonesia pada tahun 70-80-an itu masih banyak diajarkan bagaimana cara berpikir, cara yang dilakukan orang Barat di Asia adalah divide et impera, divide and rules. Salah satunya adalah bagaimana memecah belah dengan mengkondisikan pola pikir ini dengan berbagai cara. Berarti itu yang dilakukan gitu ya maksudnya? Ya, itu kata Cornell University Press dan di buku tersebut ada disampaikan itu. Iya, tapi kan nyatanya saat ini faktanya juga Tiongkok tidak seperti itu ya. Maksudnya tidak tidak seperti asumsi masyarakat yang dikatakan sebelumnya gitu. Itu asumsi kan dibentuk karena sekian puluh tahun informasi dari Barat. Jadi ini menarik. Hubungan Indonesia Tiongkok ini kan hubungan bilateral, tapi persepsi masing-masing pihak itu informasi dari pihak ketiga, bukan dari bagaimana membangun narasi bersama, bagaimana dari secara empirik dari hubungan langsung bertemu, bagaimana engagement ini orang bisa menilai. Tapi ini kan dari informasi dari pihak ketiga. Ini kan sesuatu yang nggak pas ya, ketika dua orang berkomunikasi tapi informasinya dari orang ketiga gitu. Ini jadi kayak pesan berantai yang hasilnya ya nggak disharmonis itu. Dan tadi kalau saya bilang salah satu contohnya yang di dalam buku tadi Arc of Containment itu menjelaskan kenapa sampai seperti ini. Oke. Lalu kalau untuk terkait hubungan diplomasi kita dengan Tiongkok hingga saat ini seperti apa Om? Adakah perubahan atau kan nanti di era Prabowo akankah ada perubahan? Bagaimana Om? Pak Prabowo ini sangat strategis ya. Jadi isu-isu bagaimana keamanan domestik, politik luar negeri dan pertahanan tuh beliau sangat jeli melihatnya dan bagaimana ini bisa membuat jadi satu rumusan yang sinkron antara kebijakan dalam negeri, dampaknya dalam politik luar negeri dan dalam pertahanan. Jadi
terintegrasi. Nah, cara pendekatannya beliau seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan Tiongkok ini ya mudah-mudahan kedepannya lebih kuat lagi karena begini. Ketika kita menyepakati kerjasama komprehensif strategis dengan Tiongkok, mereka betul-betul menyiapkan diri. Yeah. Jadi mereka memiliki pusat kajian Indonesia tuh di setidaknya yang saya tahu sudah di 7 universitas. Nah, kita banyak kampus yang menyediakan belajar bahasa Mandarin, tapi hanya belajar bahasa untuk kerja, tapi untuk mengkaji Tiongkok itu seperti apa sih, sistem politiknya seperti apa, dan bagaimana membangun kerjasama yang lebih kuat dan semakin menguntungkan posisi Indonesia seperti apa. Kita hanya punya 2 kampus, satu sudah eksis di Jawa Barat, satu lagi sedang di salah satu kampus UIN di Jawa Timur baru sedang disiapkan. Jadi kita baru punya 2, mereka punya 7, dan jadi tinggal seberapa kita gesit untuk menyiapkan diri dan menangkap peluang itu. Nah, kemarin juga ada nih di podcast sebelumnya juga saya sempat bahas ini juga sih Om. Jadi ada tuh konsepnya Pak Prabowo itu Asian Way. Nah itu apakah itu perluasan dari ASEAN Way atau itu memang dibentuk sama Pak Prabowo sendiri gitu? Ya. Beliau lama di luar negeri, wawasannya luas, tapi kembali lagi kan beliau tetap orang Indonesia dan orang Jawa. Jadi prinsip bagaimana Asian Way itu ya bicara seperti nilai-nilai budaya kita, bagaimana harmonis, bagaimana membangun kerjasama, dialog, nah hal-hal seperti itu. Jadi apa yang terjadi di kawasan itu kan juga utamanya adalah bagaimana kita sendiri yang negara-negara kawasan bisa membangun dialog, menjembatani perbedaan seperti itu. Iya, oke. Jadi tidak hanya terbatas di Asia Tenggara saja ya Om ya. Jadi di seluruh Asia gitu. Iya. Kalau kita lihat sejarah ribuan tahun dari zaman pra-Islam dari Jazirah Arab, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, itu kan ya relatif ya hubungan perdagangan, kemitraan, zaman kerajaan, pernikahan antara keluarga kerajaan ya itulah yang terjadi gitu. Beda kalau lihat kita sejarah Eropa, benua sekecil itu konfliknya berdarah-darah. Perang Inggris Prancis 100 tahun, perang saudara di Jerman 30 tahun dan lain-lain. Bagaimana di Eropa Timur antara Swedia, Lituania, Polandia, Rusia dan lain-lain, itu kan banyak pengalaman-pengalaman yang berdarah gitu. Dan sementara kita ya terlepas pada zaman Kubilai Khan dan Mongol itu ada ekspansi militer, tapi selebihnya kan lebih banyak relasi-relasi perdagangan dan pertukaran budaya ya. Gitu. Kalau terkait hubungan Indonesia dan Tiongkok, apakah ada peningkatan nih Om dari pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, sebelum Pak Jokowi misalnya pada zaman Pak SBY atau pada zaman Ibu Mega gitu, adakah perubahan atau peningkatan hubungan antara kita Indonesia dengan Tiongkok? Ya kalau contoh yang paling lompatan adalah hilirisasi ya. Jadi sekian puluh tahun kita berhubungan dengan negara investor sebelumnya tidak pernah dibangun smelter. Memang karena salah satunya kalau dibangun smelter di negara mereka tutup. Gitu. Nah, dan kalau dibilang bahwa ini polusi, toh mereka masih melakukan dan masih ada. Gitu. Nah, dengan membangun smelter itu kan nilai tambah ekonominya sekian banyak ya. Mau itu nanti produk akhirnya diekspor, toh lebih banyak nilai tambahnya dibanding kita mengekspor bahan mentah. Jadi semakin banyak hilirisasi terhadap komoditas Indonesia seperti sawit dan lain-lain, ya why not gitu? Karena negara-negara yang hari ini menjadi negara maju dan bicara soal ekonomi hijau, mereka sudah terlebih dulu melakukan. Bagaimana mereka melarang batu bara ketika dulu tahun 1800 sampai 1900 awal mereka kaya raya dari penggunaan batu bara. Industrinya dibangun. Jadi apa yang sudah mereka mapan hari ini dari hal-hal apa yang mereka berusaha larang ke negara berkembang hari ini. Itu kan tidak ada nalarnya di situ. Betul. Gitu. Oke, nah ini yang terakhir nih Om, mungkin kalau harapan dari Om Iwan sendiri, hubungan kita nanti Indonesia dan Tiongkok ke depannya seperti apa Om?
Ya harusnya semakin memperkuat ya, karena basisnya adalah Dasar-Sila Bandung, tidak intervensi, bagaimana tumbuh bersama, bagaimana membangun harmoni ya. Karena ini kan kita juga negara terbesar di ASEAN, Tiongkok juga negara besar di Asia Timur, dan abad baru ini kan abad Asia ya. Bagaimana kita lihat pertumbuhannya dari Turki sampai Timur Tengah, sampai Asia Selatan, India juga tumbuh, ada BRICS dan lain-lainnya. Bagaimana kita membangun ya pertumbuhan Asia ini sehat, karena toh ketika tumbuh kita tidak berpikir untuk menguasai Eropa atau Australia. Kita tumbuh ya sebagai manusia, normal being gitu. Itu. Oke, Om Iwan. Nah tuh teman-teman, jadi kita baru aja tadi ngobrol diskusi sama Om Iwan terkait hubungan ya atau prediksi ya Om ya, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok ke depannya nanti di pemerintahan yang baru, di pemerintahan Prabowo. Oke teman-teman, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwan.